Oke Pak Aib, boleh cerita sedikit tentang aktivitas di sekolah SMA Muhammadiyah 3 Jakarta ini seperti apa sih Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saifuddin, SPD selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Aktivitas SMA Muhammadiyah 3 Jakarta ini sangat luar biasa ya. Bagaimana kita sebagai sekolah memberikan fasilitas kepada anak-anak berupa kegiatan. Dan kegiatan ini harapan kita adalah untuk memberikan kemampuan kompetensi anak. Sehingga dengan banyaknya kegiatan ini membuat anak energinya habis di sekolah. Sehingga hal-hal negatif juga bisa terkurangi. Sehingga kasus-kasus yang sedang marak saat ini, kasus pembulian, tawuran, narkoba atau segala macamnya, itu bisa kita hindarkan. Karena apa? Aktivitas kegiatan sekolah itu sangat banyak. Sehingga mulai dari pagi sampai sore, anak-anak sudah full aktivitas dengan kegiatan. Sehingga anak-anak disalurkan dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Biasanya aktivitasnya kegiatan-kegiatan di sini itu apa aja sih Pak? Ya, pertama memang kita di pagi hari itu ada pembinaan oleh wali kelas. Nah, salah satu pembinaannya adalah salah satunya adalah tentang kebangsaan. Kemudian di pagi hari juga ada kegiatan sholat duha berjamaah. Nah, kemudian baru setelah pembinaan pagi baru kita belajar. Nah, kegiatan belajar terus. Dan nanti setelah itu ada kegiatan setelah pulang sekolah, yaitu kegiatan apa? Di situ ada yang kelas 12 nih, terutama itu PM untuk mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi. 10 dan 11-nya itu kegiatan komunitas. Bahasanya komunitas sebenarnya adalah seperti eskul. Nah, kegiatan-kegiatan ini kita lakukan supaya memang anak-anak tuh mempunyai itu merupakan jadwal rutin. Tetapi ada yang tidak rutin, event-event. Nah, event-event inilah yang kita buat kegiatan ini sehingga anak-anak itu bukan hanya mengikuti kegiatan universitas, tapi ada event-event yang mereka kerjakan. Ini yang akan membuat anak-anak untuk memberikan kompetensi yang lebih dibanding di anak-anak itu. Hanya belajar berorganisasi. Betul, belajar berorganisasi seperti itu. Tapi dari pihak ini kegiatan ini ada apa namanya keberpihakan antara dari guru dengan orang tua murid atau gimana dari pihak sekolah? Kami dalam kegiatan sekolah itu berkolaborasi dengan komite. Jadi sekolah berkolaborasi dengan komite sehingga kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan itu semua terinformasikan ke orang tua. Dan biasanya kegiatan ini menjadi kegiatan yang menjadi kegiatan yang bagus. Karena apa? Ada kolaborasi antara orang tua dan anak. Sehingga harapan kita, keinginan orang tua, cita-cita orang tua menyekolahkan anaknya di SMA Muhammadiyah 3 ini dengan adanya kegiatan yang ada itu bisa kita sebagai sekolah bisa mewujudkan harapan dan keinginan orang tua dengan kegiatan kolaborasi seperti itu. Tapi sejauh ini seperti apa sih Pak hasil dari aktivitas-aktivitas ini? Nah, alhamdulillah hasil-hasil dari ini ya mungkin kalau SMA itu kan lebih dipersiapkan anak untuk kuliah. Nah, aktivitas-aktivitas orang tua juga kalau kita tanya, ayah bunda ketika ingin menyekolahkan anaknya di SMA Muhammadiyah 3 harapannya apa? Selain bisa ngaji dan rajin sholat, tentu ingin masuk ke PTN. Nah, kalau melihat angka sekarang, kita itu sekarang sudah di angka 70% yang masuk ke PTN. Tahun ini adalah tahun terbanyak yang masuk ke PTN, bahkan tembus ke PTN top 10. Yaitu sekitar 226 siswa kita diterima di PTN. Nah, itu adalah hasil dari bagaimana kita kolaborasi tujuan orang tua ingin menyekolahkan anaknya di kita. Sehingga hasilnya alhamdulillah semakin tahun semakin bagus seperti itu. Tapi pernah nggak sih mengalami adanya pembulian gitu atau apa di sekolah? Oke, nah alhamdulillah semenjak saya menjadi kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 3, ini tahun yang ke-8 atau periode saya yang kedua, selama saya menjabat alhamdulillah kasus-kasus pembulian ini di SMA Muhammadiyah tidak ada. Karena apa? Kita memberikan pemahaman kepada anak. Kedua juga kita bikin sistem aturan yang ketat terhadap anak berkaitan dengan kasus-kasus yang penyelewengan seperti itu. Misalkan di SMA Muhammadiyah itu menerapkan ada 3 hal yang benar-benar tidak bisa termaafkan. Misalkan pelaku tawuran, pelaku bullying, sama pelaku narkoba. Maka secara aturan dia sudah langsung nanti ketahuan terbukti akan dikembalikan ke orang tua. Nah, setelah dikembalikan ke orang tua juga nanti di surat pindahnya itu maka sekolah tidak akan memberikan surat kelakuan baik. Maka nanti dituliskan di situ ya pelaku bullying, pelaku narkoba, pelaku tawuran. Sehingga anak-anak itu pasti tidak akan bisa sekolah di sekolah formal. Dia pasti akan sekolah di informal paket C. Nah, dengan kita melakukan sistem seperti itu, nah alhamdulillah
semenjak saya jadi kepala sekolah sampai saat ini 8 tahun tidak pernah terjadi kasus pembulian, kasus narkoba maupun kasus tawuran di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta ini. Dan bahkan alhamdulillah semua bisa terjaga. Tapi gini, kalau kemarin itu kan yang kasusnya yang di sekolah internasional lah bisa dibilang, mereka melakukan itu di luar jam sekolah gitu. Betul. Apakah dan itu tidak jauh ya mungkin ya dari dekat-dekat situ juga. Pernah nggak sih dari pihak SMA Muhammadiyah ini melakukan sweeping lah mungkin gitu? Pernah nggak melakukan itu? Di SMA Muhammadiyah 3 itu selain kita, jadi gini, memang yang perlu kita perhatikan anak-anak tingkat SMP maupun SMA sebenarnya gini. Terjadi masalah itu ketika jarak antara pulang dari sekolah ke rumah. Ini adalah masa-masa sebenarnya menurut saya adalah masa-masa rawan. Bahkan masa kalau kita anggap lebih ekstrim lagi masa berbahaya. Kenapa jarak berbahaya? Kalau anak nggak langsung pulang ke rumah, dia nongkrong atau segala macam. Mungkin awal mulanya dari nongkrong. Nah, nongkrong ini akhirnya bisa menimbulkan dampak negatif. Nah, maka kami di SMA Muhammadiyah 3 ada memberlakukan sistem pertama sweeping setelah pulang sekolah. Siapa yang sweeping? Bapak Ibu guru. Jadi radius berapa kilometer kita sweeping tempat-tempat tongkrongan anak. Nah, ketika di tempat-tempat tongkrongan ini rutin. Jadi guru yang harusnya pulang 2:30 itu bisa pulang sampai jam 5. Karena apa? Ada 2 termin sweeping yang kita lakukan. Sweeping termin pertama itu untuk di luaran. Nah, sweeping yang kedua adalah di lingkungan sekolah itu sendiri. Kita juga berpikir mungkin pembulian bukan hanya terjadi di luar sekolah, tapi bisa di dalam sekolah juga, bisa di kelas, bisa di kamar mandi dan segala macam. Maka kita lakukan sweeping 2 sekarang. Ada sweeping di luar lingkungan sekolah, ada yang di dalam lingkungan sekolah. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Ada program satu lagi saat ini, program Maghrib Mengaji. Jadi apa? Orang tua, anak-anak wajib mengaji setelah sholat maghrib. Dan itu dipoto, dikirimkan ke wali kelas dan di absen. Fungsinya apa? Supaya tahu kelihatan. Nah, supaya maghrib itu pulang. udah pulang. Nah, itu adalah salah satu bentuk kontrol kita supaya memang anak juga sampai rumah udah nyampe. Dan siapa yang motoin itu? Orang tuanya. Kirim ke grup wali kelasnya supaya anak Anda udah di rumah dan udah ngaji. Nah, jadi memang yang harus kita sebagai pihak sekolah itu harus kerjasama antara orang tua dan dengan sekolah itu adalah bagaimana anak pulang sampai dengan rumah itu tepat waktu. Karena proses inilah yang akhirnya menjadi tadi dia nongkrong. Dari nongkrong itu ada timbul-timbul efek negatif seperti itu. Maka di SMA Muhammadiyah kalau ketahuan nongkrong, maka poinnya langsung 50. Ketika nongkrong 2 kali poinnya 100, itu pembinaan terakhir. Karena apa? Dampak dari nongkrong itu tadi bisa terjadi anak mulai kenal namanya rokok. Apa yang terjadi lagi? Mungkin minum-minum. Mungkin ya akhirnya jadi di situ ada senioritas ketika nongkrong. Itu bisa terjadi bullying. Dan bisa juga dari nongkrong tawuran antar ejek sekolah, saling ejek jadi tawuran. Nah, maka di SMA Muhammadiyah nongkrong itu termasuk pelanggaran berat. Seperti itu jadi kita. Tapi kalau gini kan ada yang para alumni nih yang ngegeng gitu loh. Benar nggak sih bahwa para alumni ini yang memang dianggapnya tidak bermanfaat bagi adik-adik juniornya diputus mata rantainya gitu? Nah, sebenarnya juga pertama awal saya jadi kepala sekolah itu dulu sebelum saya jadi kepala sekolah Muhammadiyah 3 juga sering tawuran. Nah, alumni yang tidak lulus ini yang dikeluarkan sekolah biasanya dia dendam mungkin dengan pihak sekolah, maka dia akan mengganggu. Nah, sebenarnya apa yang perlu dilakukan? Nah, maka sekolah harus berkomunikasi dengan alumni ini. Alumni yang tidak lulus ini yang dikeluarkan. Apa? Mungkin bicara dari hati ke hati, yuk bagaimana membangun. Jadi dirangkul alumni-alumni ini. Jadi yang saya lakukan waktu itu juga seperti itu. Jadi malam-malam saya datangi tongkrongan alumni itu, saya perkenalkan diri bahwa saya kepala sekolah dan dia juga masih kenal, saya juga masih kenal dengan dia. Kita berharap bantuan dari mereka. Mau nggak bantu? Bahwasannya sekolah kita mau maju. Oh mau. Caranya apa ya? Adik-adik kelasnya ini dilarang untuk nongkrong di sini dan kita minta jangan mengganggu adik-adiknya. Seperti itu. Jadi didekati sebenarnya alumni ini, bukan jangan Putus mata rantai itu bukan berarti putus dikeluarkan. Itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Orang ini diajak diskusi, anak ini diajak diskusi. Yang kita keluarkan waktu itu mungkin yang sekarang tongkrongan alumni itu. Kenapa? Alumni ini akhirnya mempunyai peran di luar. Ketika anak nongkrong dia masuk ke tongkrongan anak itu dan disitulah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka yang perlu kita lakukan apa? Pendekatan bicara dengan alumni ini dengan hati ke hati. Dan itu kami lakukan di SMA Muhammadiyah 3. Dan alhamdulillah alumni sudah tidak mengganggu
bahkan jaket angkatan dikerjakan oleh alumni dengan harga biaya yang luar biasa. Terus ada palakan, kolekan-kolekan yang harus diambil dari setiap kelas. Nah itu dulu pernah terjadi. Tetapi pas ketika kita diskusikan segala macam, yuk bantu sekolah kita. Dan akhirnya alumni itu ya akhirnya yang tadinya mungkin kategorinya melawan sekolah, sekarang akhirnya membantu sekolah. Kenapa? Dia merasa diberikan ruang diskusi dan dia anggap bukan sampah sekolah lah, atau sampah masyarakat lah, sampah sekolah. Tetapi ibaratnya apa? Dia adalah bagian dari sekolah. Oke.